Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam agung sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sobat mengikuti ulasan dari awal hingga selesai agar mengerti tentang arti, maksud, dan apa yang akan saya sampaikan. Perkutut ini adalah lambang cerita legenda rakyat sejarah Telaga Seput saat ini di daerah Kabupaten Ponorogo. Perkutut asli hutan ini secara umum disebut nama Telogo Tempung, diartikan yaitu air yang membentuk telaga yang bertemu di satu titik tengah, dan orang Jawa sebut air dari penjuru yang bertemu di pusaran titik tengah itu disebut tempung. Cerita ini sebagaimana pesan leluhur kami, yaitu menceritakan kisah mengenang sejarah sedulur Bierewengker. Bierewengker sebut saat ini adalah kota Ponorogo. Salam Rahayu Ugi Pangestu, sedulurku Trah Bathara Katong. Salam hormat kami Bani Tanah Trah Singosari Majapahit, Biere Tumapel Brawijaya 3. Mari kita lanjutkan. Ciri BBL yang dimaksud di perkutut ini yaitu berciri ules atau liris depan, yang kedua sisi tampak bertemu di tengah, seperti layaknya air telaga yang bertemu di satu titik tengah. Dan perkutut ini merupakan perlambang tentang suatu keadilan Gusti yang maha suci kepada suatu kaum yang dizalimi. Maka kaum yang serakah tersebut akan mendapatkan keadilan dari Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian alam semesta tersebut. Cerita kisah ini sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang legenda, yaitu adanya ular naga disebut Baru Glinting. Dikisahkan ular naga tersebut tak lain adalah ular jelmaan dari Sang Mahapatih Kerajaan Bantaran Angin. Beliau saat itu sedang melakukan tapa samadhi. Singkat cerita, kala itu ada warga desa tak sengaja melihat dan menangkapnya. Lalu ular tersebut dibawanya ke desanya. Ular besar tersebut oleh warga desa rencana akan dibuat makanan atau pesta besar, karena ukuran sangat besar, tentu kalau dipotong-potong dagingnya sangat banyak. Namun saat warga atau masyarakat berkumpul ingin memotongnya, tiba-tiba ular naga Baru Glinting tersebut menghilang. Kepanikan terjadi di warga tersebut. Tak lama kemudian dalam kisah tersebut datanglah seorang anak kecil atau bocah kecil ajaib
yang tak lain adalah jelmaan dari ular tersebut. Si anak kecil ini menemui warga masyarakat yang berheran-heran dengan adanya ular yang ia tangkap menghilang tersebut. Dalam kisah tersebut, si anak kecil ini membuat sayembara yang dikenal masyarakat adanya bocah kecil yang menancapkan satu lidi, atau dalam versi lain seperti kentong nasi yang ditancapkan, namun tidak ada satu orang pun yang dapat mencabut. Dan pada akhirnya si bocah kecil itu sendiri yang mencabutnya. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh angin dari segala penjuru mendatangi tempat tersebut. Setelah diketahui ternyata gemuruh angin tersebut adalah wujud dari air bah yang tiba-tiba datang dari segala penjuru. Air bah tersebut seperti suara angin tiba-tiba mendatangi tempat tersebut dari kedua sisi dan akhirnya menggenangi seluruh desa. Dalam akhir cerita, desa tersebut akhirnya menghilang menjadi suatu bentuk telaga sampai saat ini. Telaga ini di daerah Kabupaten Ponorogo disebut Telaga Ngebel. Diberi nama Ngebel karena ada air yang mengeluarkan bau menyengat. Cerita ini merupakan cerita dari leluhur era Majapahit akhir dan atau era Mataram baru. Konon diceritakan Eyang Bathara Katong sebelum melakukan syiar agama Islam, ia pun mensucikan dirinya di telaga ini. Maka telaga ini oleh masyarakat juga dikenal dengan sebutan Kucur Bathara. Sejarah ini sangat penting bagi anak cucunya atau leluhurnya yang ada kaitan dengan Trah Majapahit sebagai sejarah awal Kabupaten Ponorogo sampai saat ini. Dan perlu diketahui oleh sobat pemerhati SPC Nusantara bahwa Eyang Bathara Katong adalah putra Majapahit. Sekali lagi, saya tidak mengulas versi PPL ini menurut versi sumber lainnya kecuali versi pesan leluhur kami itu sendiri. Untuk sobat pemerhati SPC Nusantara, dalam setiap tayangan kami memberikan atau kami berbagi sejarah leluhur kami. Saya persilakan Anda menerimanya ataupun Anda tidak mengikutinya. Semua ini diperuntukkan untuk anak cucunya atau penerus Trah Bani Tanah, juga saudara yang lainnya, agar mengingat sejarah leluhurnya dalam pesan setiap perlambang yang ada di perkutut asli hutan Jawa ini. Sekali lagi, saya memohon maaf bagi pemerhati yang tidak berkenan dengan adat tradisi leluhur atau keluarga kami kebetulan melihat atau mendengar tayangan dari SPC ini. Saya tidak meminta Anda mempercayainya ataupun Anda silahkan percaya sumber lain. Bagi kami, PPL asli hutan Jawa ini adalah pesan leluhur kami agar anak cucunya mengingat sejarah leluhurnya. Dan PPL ini adalah alat pemersatu bahwa keluarga besar Brawijaya V yang saat ini bercerai-berai ada di seluruh Nusantara harus memulai mengingat kembali apa yang dipesankan oleh leluhurnya, bahwa semua saudara di seluruh Nusantara harus mulai ingat dan bersatu kembali, karena apa yang telah dipesankan dan diwasiatkan oleh leluhur semuanya telah terjadi. Bahwa era ini adalah memasuki awal fase akhir zaman
yang dimaksudkan, baik tersurat dan diikuti oleh tersirat. Dan perlu diingat bahwa suatu kebenaran serta keadilan itu pasti datang dari kuasa ilahi bagi hambanya yang ikhlas dan sabar menerima meski ia dicaci dan dianggap mati. Dan kami percayai apa yang dikatakan oleh leluhur kami semuanya pasti benar dan akan terjadi. Amin. PPL ini dengan ciri ules atau liris tempung tersebut disebut nama Telogo Tempung atau Telogo Bertemu atau Telaga Bertemu pesan leluhur sebagai perlambang suatu keutuhan bahwa nanti saudara yang berpisah atau bercerai-berai pada akhirnya akan bertemu kembali. Seperti halnya perlambang ini yaitu bersatu di titik tengah tersebut. Selain itu, PPL ini adalah perlambang kebenaran, kebaikan, budi pekerti, bahwa sesuatu yang dizalimi pasti akan mendapatkan karma perbuatannya sendiri. Seperti warga desa tersebut yang menzalimi, dia pun akan mendapatkan karma atas perbuatannya sendiri. Maka PPL ini sangat bertuah mistis, yaitu sebagai pelindung bagi pemeliharanya dan dipercaya dapat menyatukan keluarganya yang telah bercerai-berai. Dan atau PPL ini memancarkan aura kasih, membuat ketentraman bagi yang berumah tangga. Dan ia pun dipercaya mampu menolak energi negatif sekitarnya ataupun menolak segala penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit lainnya. Secara mistis, PPL ini baik dipelihara oleh siapa saja dan bukan pemilik. Demikian singkat ulasan yang saya berikan tentang perkutut yang disebut Telaga Tempung ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jika ada tutur kata atau salah kata, saya memohon maaf kepada semua sobat SPJ Nusantara yang telah sudi mengikuti dari awal hingga selesai ulasan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Atas nama tim SPJ Nusantara, kami berterima kasih kepada semua dukungan dari sobat SPJ Nusantara. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal perbuatan baik kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, memberikan banyak limpahan rezeki, memberikan kesehatan, serta menjauhkan dari segala bala musibah ujian hidup. Amin. Akhir kata terucap, saya ucapkan salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Di Satria.